Dalam video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang ukuran tendensial sentral dalam modus. Saya akan menjelaskan materi statistika deskriptif, khususnya ukuran tendensial sentral dalam modus. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data yang menunjukkan nilai yang paling dominan atau paling banyak frekuensinya. Nah, modus ini dapat digunakan untuk data tunggal, data kelompok, maupun data kategori. Jadi, kalau kita punya banyak data, kita bisa melihat nilai mana yang muncul berulang kali. Nilai yang muncul paling sering itulah yang dibuat modus. Kenapa penting? Karena dari situ kita bisa tahu nilai yang paling dominan, misalnya nilai ujian yang paling banyak didapat siswa atau ukuran baju yang paling sering terjual. Modus juga fleksibel, bisa dipakai untuk berbagai jenis data, mulai dari angka, kelompok, bahkan data kategori seperti warna, jenis barang, atau pilihan orang. Fungsi dari ukuran tendensial sentral dalam modus. Untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul dalam data, cocok digunakan untuk data yang memiliki frekuensi tinggi pada salah satu nilai, dan berguna untuk data kualitatif seperti warna, jenis barang, preferensi, dan sebagainya. Fungsi utamanya adalah untuk membantu kita melihat nilai yang paling banyak terjadi. Kalau ada satu nilai yang frekuensinya jauh lebih tinggi, modus akan langsung menunjukkan bahwa nilai itu dominan. Karena itu, modus sangat berguna ketika kita ingin mengetahui kebiasaan atau kecenderungan pilihan orang. Nah, contohnya itu bisa dari warna baju yang paling laris, menu yang paling sering dipesan, dan atau jenis produk yang paling diminati. Pada slide selanjutnya ada ciri-ciri modus. Ciri-ciri modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau outlier. Dapat memiliki lebih dari satu nilai, bimodal atau multimodal. Tidak selalu menunjukkan nilai seperti mean atau median. Mudah dihitung, terutama untuk data kategori. Artinya, meskipun ada nilai yang sangat besar atau sangat kecil, selama nilai itu jarang muncul, dia tidak mempengaruhi pada modus. Modus juga tidak selalu satu. Kalau dua nilai sama-sama sering muncul, datanya disebut bimodal. Kalau lebih dari dua, disebut multimodal. Berbeda dengan mean dan median, yang menunjukkan tengah atau rata-rata, modus hanya fokus pada nilai yang paling sering muncul. Karena itu, menghitung relatif mudah, terutama ketika datanya terbentuk pilihan atau kategori. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis modus. Jenis-jenis modus ini ada 4, yaitu unimodal, bimodal, multimodal, tanpa modus. Nah, yang unimodal ini hanya ada satu modus saja. Terus bimodal ada dua nilai yang sama-sama paling sering muncul. Selanjutnya ada multimodal. Multimodal lebih dari dua nilai yang paling sering muncul. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tanpa modus. Tanpa modus ini jika semua nilai memiliki frekuensi yang sama. Dengan membedakan jenis-jenis modus ini, kita jadi tahu bentuk penyebaran data. Apakah datanya terkumpul pada satu nilai saja, terbagi dari kedua nilai, atau bahkan tersebar ke beberapa nilai sekaligus. Nah, kalau semua nilainya muncul dengan jumlah yang sama, berarti tidak ada dominan. Itulah yang disebut tanpa modus. Selanjutnya di sini ada modus pada data tunggal. Datanya yaitu 5, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Nilai yang paling sering muncul adalah 9, maka modus di sini adalah 9. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan contoh modus pada data tunggal. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh modus pada data kelompok. Jadi, rumus modus pada data kelompok adalah modus atau MO sama dengan TBK ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. Jadi TBK itu adalah batas bawah kelas modus.
D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Dan terakhir CI yaitu panjang kelas atau interval kelas. Di sini sudah diberikan contoh kelas dan frekuensi. Jadi, kelas 10 sampai 19 memiliki frekuensi 5. Kelas 20 sampai 29 memiliki frekuensi 8. Kelas 30 sampai 39 memiliki frekuensi 12. Kelas 40 dan 49 memiliki frekuensi 7. Dan terakhir kelas 50 sampai 59 memiliki frekuensi 3. Bisa kita lihat di sini kelas modusnya terletak pada kelas 30 sampai 39 dengan frekuensi 12. Nah, diketahui untuk TBK-nya didapat 29,5. 29,5 ini didapat dari batas bawah kelas modus 30 dikurang 0,5, yaitu 29,5. D1 didapat dari frekuensi kelas modus 12 dikurang dengan kelas sebelumnya, yaitu 8, sama dengan 4. D2 didapat dari frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas setelahnya 7, didapat sama dengan 5. C1-nya yaitu 10 didapat dari batas bawah kelas modus 30 sampai 39. Sama dengan kita masukkan ke rumus yaitu TBK plus D1 per D1 ditambah D2 dikali CI. TBK-nya tadi 29,5 ditambah 4 per 5 tambah 4 dikali 10. 29,5 ditambah 4 per 9 dikali 10. 29,5 ditambah 4,44. Jadi, kita mendapatkan modus adalah 33,94. Baik, jadi di sini kesimpulan dari modus adalah ukuran tendensi sentral yang menunjukkan nilai paling sering muncul, berguna untuk data tunggal, data kelompok, dan data kualitatif. Perhitungan modus pada data kelompok menggunakan rumus khusus, di mana modus memberikan gambaran nilai yang dominan dalam data.